Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan napas yang pelan dan hati yang terbuka, karena pesan ini bukan datang untuk mengacaukanmu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari kabut yang selama ini menempel halus di sekeliling langkahmu. Ini bukan kebetulan, bukan sekadar kalimat yang lewat di layar. Ini adalah jeda yang sengaja ditaruh oleh Sang Pencipta di tengah rutinitasmu. Sebuah hentian sakral yang membuatmu menoleh, karena ada sesuatu yang semesta ingin kau lihat dengan mata batin. Bukan agar engkau menjadi curiga, melainkan agar engkau menjadi jernih. Bukan agar kau menyerang, melainkan agar engkau terlindungi. Bukan agar kau menghakimi, melainkan agar kau memilih dengan bijak dan mencintai dengan batas yang sehat. Jiwa terpilih, ini bukan tentang pertanda jauh yang tak bisa kau pegang. Ini tentang yang dekat, yang sehari-hari, yang suaranya kau kenal, yang tawa dan diamnya pernah kau bagi. Ini tentang saudaramu, sosok yang selama ini kau kira sudah kau pahami, namun ada lapisan yang tak pernah benar-benar terbuka. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia ingin menghancurkanmu, melainkan karena ada luka yang ia simpan terlalu lama. Dan luka yang disimpan terlalu lama bisa berubah menjadi kabut. Kabut yang merembes pelan ke dalam rumah, ke dalam percakapan, ke dalam suasana, ke dalam cara seseorang memandang, tersenyum, lalu pulang membawa sesuatu yang tak terlihat tetapi terasa. Dengarkan dengan lembut, jiwa terpilih, karena ini bukan panggilan untuk menuduh, ini panggilan untuk sadar, sebab energi ilahi melihat apa yang mata manusia sering lewatkan. Energi ilahi membaca yang tak diucapkan, dan ketika semesta mengangkat tirai, itu bukan untuk mempermalukan, itu untuk melindungi, untuk mencegah luka yang lebih berat, untuk menahan badai sebelum ia menjadi kehancuran. Karena kasih yang sejati tidak hanya menghibur, kasih yang sejati juga menginterupsi, menepuk bahu dengan lembut, lalu berkata, "Bangun, jangan tidur di tempat yang rawan, jangan terlalu lama memeluk kebingungan." Kau merasa, bukan, ada dingin yang kadang lewat tanpa sebab, ada jarak yang tak bisa kau jelaskan, ada kilat kecil di mata yang tak selaras dengan senyum, ada rasa yang membuatmu ragu pada intuisi sendiri. Lalu kau menertawakannya. Kau bilang pada dirimu, "Aku terlalu berpikir," namun di dalam dirimu ada penjaga halus yang terus berbisik, ada kompas batin yang tak mau diam, dan kompas itu tidak salah, jiwa terpilih. Kompas itu hanya lelah karena kau menutupinya dengan alasan-alasan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Sekarang dengarkan baik-baik, tanpa panik, tanpa meloncat pada kesimpulan, tanpa mengarang cerita di kepalamu sendiri. Karena pesan ini bukan mengajarimu paranoia. Pesan ini mengajarimu ketenangan yang tajam, kewaspadaan yang lembut, keberanian yang tidak meledak-ledak, keberanian yang tetap bernapas, tetap tenang, tetap memegang kasih, tetapi tidak lagi membiarkan kabut tinggal. Ada masa ketika saudaramu membuat sebuah keputusan, bukan satu keputusan yang dramatis di mata manusia, mungkin bahkan tampak seperti hal kecil, tetapi keputusan itu membuka pintu di dalam dirinya. Pintu yang seharusnya ditutup dengan kesadaran dan dituntun oleh cahaya. Namun ia membukanya dengan lelah, dengan rasa kurang, dengan rasa ingin cepat lega, dengan rasa ingin ditenangkan oleh sesuatu yang instan. Dan ketika seseorang membuka pintu di dalam dirinya karena lelah, seringkali yang masuk bukan ketenangan, melainkan kebisingan halus yang menyamar sebagai solusi, menyamar sebagai pelarian, menyamar sebagai tidak apa-apa. Padahal pelan-pelan ia mengubah cara seseorang memandang dirinya, memandangmu, memandang hidup, memandang kasih. Jiwa terpilih, jangan kau bayangkan ini sebagai kisah menakutkan. Jangan kau ubah menjadi cerita gelap yang membuatmu menuduh. Karena yang sedang dibicarakan di sini bukan makhluk-makhluk yang harus kau kejar, melainkan pola, perjanjian batin, kebiasaan yang dibiarkan, kata-kata yang dipelintir, luka yang dipeluk terlalu erat, dan kadang juga keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan uang, perhatian, pengakuan, serta kebutuhan untuk merasa lebih unggul, atau setidaknya tidak merasa kalah. Ya, jiwa terpilih, ada perbandingan yang disimpan diam-diam, ada rasa, mengapa bukan aku? Ada suara lama yang pernah menempel di hati saudaramu,
Mungkin sejak kecil, mungkin dari satu komentar yang tampak sepele, satu tatapan yang tidak kau ingat, satu momen ketika ia merasa berada di posisi kedua, dan suara itu bertahan, sampai suatu hari suara itu menjadi kebiasaan membandingkan, lalu kebiasaan itu menjadi kabut, lalu kabut itu menjadi jarak, lalu jarak itu menjadi cara bicara, cara menyampaikan cerita tentangmu kepada orang lain, bukan dengan kebohongan besar yang mudah terbongkar, melainkan dengan distorsi kecil, dengan nada, dengan pilihan kata, dengan "aku cuma bilang". Padahal kata-kata tidak pernah cuma kata-kata. Kata-kata adalah benih, dan benih yang ditanam berulang bisa menjadi hutan. Namun dengarkan ini, jiwa terpilih. Ini bukan untuk membuatmu membenci. Ini untuk membuatmu bebas. Karena kebencian mengikatmu pada kabut yang sama. Kebencian membuatmu ikut tinggal di tempat yang energi ilahi sedang minta engkau tinggalkan. Maka jangan benci. Jangan kejar balas. Jangan mainkan permainan yang sama. Karena kau tidak dipanggil untuk menjadi palu, kau dipanggil untuk menjadi cermin. Cermin yang memantulkan terang tanpa menghina yang gelap. Cermin yang membuat orang melihat dirinya sendiri tanpa engkau perlu berteriak. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada momen kecil yang tampak biasa. Tetapi momen itu seperti ujung benang yang ditarik pelan. Dan ketika ujung benang ditarik, sesuatu yang kusut mulai terbuka. Mungkin sebuah telepon yang tertinggal tanpa terkunci. Mungkin sebuah percakapan yang terpotong, mungkin sebuah pesan yang setengah terhapus, mungkin sebuah catatan, sebuah tangkapan layar, sebuah bukti kecil yang membuat dadamu berdebar, mungkin juga sebuah pergerakan uang yang tidak selaras dengan cerita, angka-angka yang tidak cocok dengan alasan, pengeluaran yang tidak masuk di logika, atau sesuatu yang terasa, mengapa ini ada? Dan ketika momen itu datang, dengarkan ini baik-baik. Jiwa terpilih, jangan bereaksi dari luka, jangan bergerak dari panas, jangan menyambar dari emosi, jangan menuduh sebelum jelas, karena kebenaran tidak membutuhkan amarah untuk menjadi nyata, kebenaran hanya butuh cahaya dan ketenangan. Jika kau menemukan sesuatu, bernapaslah, letakkan tanganmu di dada, ingatkan dirimu bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Lalu tanyakan pada dirimu, apa fakta yang benar-benar aku lihat, bukan apa cerita yang kepalaku ciptakan. Karena energi ilahi sedang mengajarimu membedakan intuisi dan imajinasi, membedakan firasat dan ketakutan, membedakan sinyal dan asumsi. Dan ini pelajaran yang akan menyelamatkanmu bukan hanya dari kabut saudaramu, tetapi juga dari kabut dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ada hal yang harus kau pegang kuat-kuat sekarang. Kewaspadaan batin bukan berarti kau menjadi mata-mata, proteksi energi. Bukan berarti kau menjadi pengintai, kebangkitan spiritual. Bukan berarti kau menelan semua bisikan lalu menganggapnya kebenaran. Kebangkitan spiritual berarti kau semakin jernih, semakin tenang, semakin tajam, semakin mampu berkata, "Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Aku tidak akan menghabiskan hidupku dalam kecurigaan. Aku akan bergerak dalam terang, dalam batas yang sehat, dalam komunikasi yang beradab." Karena ya, akan ada percakapan. Tetapi percakapan itu tidak lahir dari ledakan. Percakapan itu lahir dari martabat, dari ketenangan, dari keberanian yang tidak menghina, dari kalimat yang memilih kata-kata seperti memilih obat, tepat, lembut, namun tegas. Sebab hubungan yang dibangun di atas ilusi tidak akan sanggup berdiri ketika kebenaran masuk. Tetapi hubungan yang diberi ruang untuk jujur, diberi ruang untuk menyembuhkan, masih bisa bernapas kembali. Aku berkata ini kepadamu, jiwa terpilih, bukan untuk membuatmu jauh dari saudaramu, melainkan untuk membuatmu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri demi menjaga kedamaian palsu. Karena selama ini kau sering menjadi orang yang menahan, orang yang mengalah, orang yang menenangkan, orang yang memaafkan duluan, orang yang menyusun kata-kata agar tidak ada yang tersinggung. Sementara di dalam dirimu ada bagian yang lelah, bagian yang ingin berkata, "Aku juga butuh dipeluk." Tetapi engkau simpan itu, kau lipat rapat-rapat, kau letakkan di sudut hati yang jarang kau buka. Dan energi ilahi melihat itu. Energi ilahi menatapmu dengan kasih,
lalu berkata, "Cukup, aku tidak ingin kau terus memikul sendirian." Maka dengarkan perintah yang lembut ini, jiwa terpilih. Selama 3 malam ke depan, jadikan rumahmu tempat yang lebih terang, bukan dengan ritual yang membuatmu takut, tetapi dengan ketenangan yang membuatmu pulang pada dirimu sendiri. Bersihkan ruang batinmu, rapikan pikiranmu, kurangi percakapan yang menguras, kurangi menjelaskan dirimu pada orang yang sudah memutuskan salah paham, dan setiap malam sebelum tidur, ucapkan pelan di dalam hati, "Aku memilih damai, aku memilih jernih, aku memilih batas yang sehat, aku memilih terang." Lalu bernapaslah sampai tubuhmu mengerti bahwa ia aman. Jika mimpimu menjadi lebih hidup, jika tidurmu terasa lebih tipis, jangan panik. Itu bukan hukuman, itu tanda kesadaranmu sedang bangun. Dan ketika kau terbangun dengan sebuah kata, sebuah nama, sebuah ingatan, sebuah kalimat yang terasa menonjok lembut, jangan langsung menafsirkannya menjadi ketakutan. Cukup tulis, cukup simpan, cukup amati, karena banyak hal yang dulu tertutup akan mulai tersusun kembali, bukan dengan drama, tetapi dengan pola. Kau akan mulai melihat pola. Jiwa terpilih bukan untuk membuatmu terobsesi, tetapi untuk membuatmu tidak mudah dimanipulasi. Kau akan mendengar kalimat-kalimat kecil dari orang lain yang tiba-tiba terasa seperti mengunci sesuatu di benakmu. Kau akan menyadari betapa selama ini ada cerita tentangmu yang beredar dengan baju yang berbeda, cerita yang sama namun digeser sedikit. Dan saat kau menyadari itu, jangan kejar pembuktian. Jangan berlari ke semua orang, jangan menghabiskan energi untuk membersihkan namamu di tiap mulut, karena yang harus kau lakukan adalah menjaga pusatmu tetap tenang. Sebab ketika pusatmu tenang, kabut orang lain tidak bisa masuk. Jiwa terpilih, ada benda kecil, tampak sepele, tetapi menyimpan memori, mungkin foto lama, gelang, catatan yang terlipat, halaman jurnal yang pernah sobek, sesuatu yang pernah hilang dari hidupmu, dan benda itu akan kembali ke tanganmu dengan cara yang tak kau duga. Mungkin terselip di laci, mungkin jatuh dari tempat yang tak pernah kau periksa, mungkin diberikan begitu saja. Dan ketika benda itu menyentuh kulitmu, kau akan merasakan sesuatu bergeser, karena benda itu membawa pesan. Bukan pesan untuk menuduh, melainkan pesan untuk mengingat bahwa sebelum jarak terjadi, pernah ada cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus itu masih bisa menjadi jalan pulang, asalkan pulangnya melalui kebenaran, bukan melalui pura-pura. Sekarang dengarkan ini lebih dalam. Jiwa terpilih, ada orang yang pernah dekat denganmu, seseorang yang pernah berbagi ruang, mungkin kepercayaan, mungkin rasa, dan ada percakapan tentangmu yang terjadi tanpa kehadiranmu. Dan percakapan itu tidak selalu kasar, kadang justru dibungkus lembut, dibungkus seolah kepedulian, namun di dalamnya ada distorsi, ada pengurangan, ada pembelokan, dan saudaramu karena lukanya ikut mengalirkan distorsi itu, bukan karena ia ingin menggilasmu, tetapi karena di dalam dirinya ada kebutuhan untuk merasa tidak kalah, dan kebutuhan itu membuat orang melakukan hal-hal kecil yang merusak tanpa sadar bahwa ia sedang menabur duri. Ini bukan salahmu, jiwa terpilih, tetapi ini tanggung jawabmu untuk tidak membiarkan duri menjadi pagar di sekeliling hidupmu. Maka kau harus menguat, bukan dengan keras, melainkan dengan jelas. Jelas dalam batas, jelas dalam kata, jelas dalam pilihan, jelas dalam siapa yang boleh mengakses ruang batinmu. Dan inilah proteksi energi yang paling suci, jiwa terpilih, bukan jimat, bukan ketakutan, melainkan kebiasaan sehat yang kau lakukan setiap hari, memeriksa dirimu. Apa yang aku rasakan ini milikku atau titipan dari suasana orang lain? Lalu mengembalikan yang bukan milikmu, melepaskan beban yang tidak ditaruh untukmu, memutus kebutuhan untuk selalu menyenangkan, dan mulai menghormati dirimu sendiri dengan cara yang tenang, cara yang dewasa, cara yang tidak perlu diumumkan. Jika kau harus berbicara dengan saudaramu, lakukan ketika tubuhmu tenang, bukan ketika dadamu panas. Lakukan ketika kata-katamu bisa menjadi jembatan, bukan peluru. Dan jika ia menyangkal, jika ia tersenyum menutupi, jika ia memutar, jangan terpancing.
Karena kau tidak butuh pengakuan untuk memegang kebenaran, dan kau tidak butuh pertengkaran untuk menjadi bebas. Kau hanya butuh keputusan. Keputusan untuk hidup di ruang yang jujur. Keputusan untuk tidak lagi tinggal di kabut. Jiwa terpilih, mungkin kau bertanya, mengapa pesan ini datang sekarang? Karena ada sesuatu yang hampir terjadi. Sesuatu yang jika dibiarkan akan menambah simpul, menambah keruwetan, menambah luka, dan energi ilahi memilih untuk menginterupsi sebelum simpul itu mengikat lebih kuat, karena kasih tidak menunggu semuanya hancur baru menolong. Kasih turun saat retakan masih bisa ditambal. Kasih datang saat hati masih bisa diarahkan. Maka ambil ini sebagai undangan, bukan ancaman. Undangan untuk hidup lebih sadar, untuk mencintai dengan kebijaksanaan, untuk memaafkan tanpa membiarkan, untuk menolong tanpa tenggelam, untuk hadir tanpa kehilangan dirimu. Dan ya, jiwa terpilih, setelah kebenaran mulai terang, akan ada pergeseran lain. Pergeseran yang tidak hanya menyentuh relasi, tetapi juga rezeki, peluang, ritme hidup. Karena seringkali ketika kabut dekat dibersihkan, aliran yang selama ini tersendat mulai bergerak, bukan karena kau mengejar, tetapi karena ruangmu menjadi bersih. Karena rumah batinmu tidak lagi penuh kebisingan, karena pikiranmu tidak lagi tersedot oleh drama yang tidak perlu, dan ketika ruangmu bersih, yang memang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya. Dalam 7 hari ke depan, kau akan melihat sesuatu berubah pelan, namun nyata. Mungkin sebuah pesan masuk yang tak kau sangka. Mungkin seseorang menghubungimu dengan nada yang berbeda. Mungkin sebuah kesempatan muncul saat kau hampir menyerah. Mungkin ide yang selama ini tertutup tiba-tiba terasa terang. Dan jangan remehkan perubahan kecil, karena perubahan besar sering lahir dari pintu yang tampak kecil, dari kalimat yang tampak sederhana, dari keputusan yang tampak sunyi. Ingat, jiwa terpilih, kau tidak dipanggil untuk berlari-lari mengejar validasi. Kau dipanggil untuk berdiri di tempatmu dengan tenang. Karena yang selaras akan datang mendekat, dan yang tidak selaras akan menjauh dengan sendirinya. Itu bukan kehilangan, itu penataan ulang, itu realignment yang membuat hidupmu lebih ringan. Sekarang, aku titipkan langkah-langkah yang lembut namun kuat. Jiwa terpilih, bukan sebagai aturan kaku, tetapi sebagai jalan pulang pada ketenangan. Mulai besok, saat kau bangun, jangan langsung membuka kebisingan. Duduklah sebentar, tarik napas, rasakan kakimu di bumi, lalu katakan pelan, aku memilih jernih hari ini. Minum air, rapikan tempat tidurmu, karena kerapian kecil di luar sering membantu kerapian besar di dalam. Lalu tulis 3 kalimat di catatanmu, apa yang kau syukuri, apa yang kau lepaskan, apa yang kau lindungi. Dan ketika pikiranmu mulai kembali ke kabut, ulangi 1 kalimat saja. Aku tidak akan menuduh tanpa fakta. Aku tidak akan menyerang tanpa kejelasan. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam. Jika engkau ingin, nyalakan 1 lilin selama 10 menit. Bukan untuk memanggil apapun, bukan untuk membuat ritual, tetapi sebagai simbol kesadaran, sebagai tanda bahwa kau sedang memberi ruang bagi sunyi. Karena kadang sunyi adalah tempat kebenaran. Berbicara paling jelas, duduklah tanpa memaksa apapun, dan biarkan air matamu turun jika ia ingin turun. Air mata yang jujur adalah pembersih yang lembut. Lalu, berjalanlah pelan di dalam rumahmu, sentuh dinding, sentuh pintu, sentuh meja, bukan untuk sesuatu yang aneh, tetapi untuk menanam niat, niat baik, niat damai, niat perlindungan. Katakan, rumah ini milik ketenangan, rumah ini milik kejujuran, rumah ini tidak memberi tempat bagi manipulasi. Dan saat kau berkata begitu, bukan dinding yang berubah, jiwa terpilih, tetapi dirimu. Karena ketika dirimu berubah, suasana pun ikut berubah. Dan apabila saatnya tiba, saat kebenaran benar-benar terlihat, ingat kalimat ini, aku akan berbicara dengan martabat. Bukan karena kau lemah, tetapi karena kau kuat, bukan karena kau takut, tetapi karena kau sadar. Dan jika percakapan sulit itu membutuhkan pendampingan, jika keluarga membutuhkan jembatan, tidak ada salahnya mencari bantuan yang bijak. Orang yang tepat, konselor keluarga, penengah yang dewasa,
karena kebijaksanaan juga bagian dari cahaya. Jiwa terpilih, aku ulangi dengan kasih yang tegas. Jangan jadikan pesan ini alasan untuk memusuhi. Jadikan ini pintu untuk membangun batas, membangun kejelasan, membangun rumah batin yang tidak mudah disusupi. Karena caring tanpa clarity membuatmu lelah. Dan energi ilahi tidak ingin kau hidup dalam lelah yang tak perlu. Kau dipanggil untuk damai, damai yang bukan pura-pura, damai yang lahir dari keberanian menatap kebenaran. Sekarang terimalah penutup yang bukan akhir, melainkan penguatan. Jiwa terpilih, kau tidak sendirian, kau tidak terlambat, kau tidak salah karena peka. Peka adalah anugerah, dan anugerah itu sekarang sedang diajar menjadi kebijaksanaan. Yang dulu kabur akan menjadi jelas, yang dulu berat akan menjadi ringan, yang dulu menguras akan kau tutup pintunya dengan lembut, tanpa drama, tanpa perang, hanya dengan keputusan untuk tidak lagi tinggal di tempat yang membuatmu ragu pada nilai dirimu sendiri. Jika pesan ini menggugah sesuatu di dalammu sebagai tanda bahwa kau memilih terang dan ketenangan, tulislah di komentar, "Aku menerima pemulihan." Dan jika kau ingin berjalan bersama gelombang pesan yang menguatkanmu, dukung kanal ini dengan menekan suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan. Lalu tuliskan juga 77 sebagai isyarat bahwa kau siap hidup dengan kesadaran, dengan batas yang sehat, dengan proteksi energi yang tenang, dengan keberanian yang lembut, namun tak tergoyahkan. Karena mulai sekarang, jiwa terpilih, tidak semua yang dekat boleh masuk terlalu dalam. Tidak semua yang kau cintai boleh menginjak ruang sucimu tanpa izin, bukan karena kau dingin, tetapi karena kau sedang bertumbuh, dan pertumbuhan selalu menata ulang jarak, menata ulang prioritas, menata ulang siapa yang boleh memegang sisi rapuhmu, dan siapa yang hanya boleh kau cintai dari batas yang aman. Kau sudah cukup lama menjadi penjaga untuk semua orang, kini saatnya kau juga dijaga. Kau sudah cukup lama menenangkan badai orang lain, kini saatnya badaimu disapu. Kau sudah cukup lama menahan agar semuanya baik-baik saja. Kini saatnya baik-baik saja itu benar-benar nyata. Bukan topeng, bukan kebiasaan, bukan pura-pura. Dan dengarkan bisikan terakhir ini, jiwa terpilih, yang datang bukan untuk memecahmu, melainkan untuk memurnikanmu. Yang terangkat bukan untuk menjatuhkan saudaramu, melainkan untuk menghentikan pola yang menua di garis keluarga, agar yang diwariskan bukan kabut, melainkan kejernihan, bukan luka yang disembunyikan, melainkan penyembuhan yang berani, bukan kasih yang mengorbankan diri sampai habis, melainkan kasih yang tahu cara menjaga. Terang sudah masuk, jiwa terpilih, dan terang yang sudah masuk tidak akan kembali menjadi gelap. Kau akan melangkah dengan mata batin yang lebih hidup, dengan hati yang lebih tenang, dengan batas yang lebih kuat, dan dengan keyakinan yang lebih dalam bahwa semesta tidak menuntunmu untuk takut, semesta menuntunmu untuk bebas.